Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang persamaan garis singgung lingkaran bagian kedua atau part kedua. Pada bagian kedua ini persamaan garis singgung lingkaran di titik X1Y1 tetapi terletak pada lingkaran. Saya berikan definisi awal, yaitu jika terdapat sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat P dan berjari-jari R serta titik X1,Y1 terletak pada lingkaran dengan pusat di P, maka persamaan garis singgung lingkaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung lingkaran di pusat P 0,0 dan melalui titik X1Y1, di mana titik X1Y1 di sini terletak pada lingkaran. Artinya terletak pada garis lingkaran di pusat P serta berjari-jari R. Yang kedua atau yang B, persamaan garis singgung lingkaran di pusatnya PA, B. Sekarang diganti ya. Yang mula-mula di pusat P 0,0 menjadi pusat PA, B dengan jari-jari sama yaitu R, serta melalui titik X1Y1 dan sama yaitu terletak pada lingkaran. Kemudian bagian yang ketiga atau C, persamaan garis singgung lingkaran pada persamaan umum lingkaran. Dalam hal ini tetap melalui titik X1Y1 yang terletak pada lingkaran, tidak lebih atau tidak luar dari materi yang telah dibahas. Bagian A, yaitu persamaan garis singgung lingkaran di pusat yang pertama tadi P 0,0 dan berjari-jari R serta melalui titik X1,Y1 yang terletak pada sebuah lingkaran. Nah, ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada sebuah lingkaran dengan pusat di titik P 0,0 dan ada sebuah titik A, lambangnya X1,Y1, di mana titik tersebut terletak pada garis lingkaran, tidak di dalam lingkaran ataupun tidak di luar lingkaran. Sebelumnya kita cari dahulu garis singgungnya adalah garis yang melalui titik tersebut tepat di garis di titik A, yaitu X1Y1. Kita anggap garisnya adalah garis L. Nah, dalam hal ini syaratnya harus tegak lurus antara jari-jari dengan garis lurus L, di mana saling tegak lurus dinyatakan dengan kedua gradien M1 kali M2 sama dengan min 1, di mana gradien yang pertama kita misalkan garis AP, yaitu garis jari-jari. Kemudian garis L-nya dinyatakan memiliki gradien ML ketika dikalikan hasilnya min 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari dulu gradiennya. Gradien dari titik A ke P sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi oleh X2 dikurang oleh X1, di mana kita anggap X2-nya dan Y2-nya masing-masing 0,0, X1, Y1 sudah diberikan pada titik A, sehingga 0 dikurang Y1 dibagi 0 dikurang X1. 0 dikurang Y1 adalah min Y1 dibagi min X1, maka gradien dari garis AP sama dengan Y1 dibagi oleh X1. Ini adalah gradien dari garis AP. Ketika diganti ke dalam persamaan gradien MAP dikali ML sama dengan min 1, maka kita substitusikan nilainya Y1 dibagi X1 dikali dengan ML sama dengan min 1. Ketika dikali silang, maka gradien garis L-nya min X1 dibagi oleh Y1. Kita peroleh garis singgung memiliki gradien min X1 dibagi oleh Y1. Nah, karena rumus garis lurus adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, kita ganti gradiennya ke dalam persamaan garis singgung atau persamaan garis lurus, yaitu menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M yang digunakan adalah gradien L atau ML, yaitu min X1 dibagi oleh Y1 dikalikan dengan X dikurang X1. Ketika dikali silang, maka Y dikali Y1 dikurang Y1 dikali Y1 sama dengan min X1 kali X, jadi min X dikali X1 ditambah
X1 dikali X1. Ketika pindah ruas, maka diperoleh Y dikali Y1 ditambah X dikali X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, dalam hal ini, notasi dari yang sebelumnya, ketika kita tarik tegak lurus ke terhadap sumbu X, maka diperoleh Pitagoras dengan panjang garis AP sendiri, AP kuadrat sama dengan Pitagorasnya ini adalah sepanjang X1, ini adalah sepanjang Y1, maka menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, di mana panjang AP adalah jari-jari dinyatakan dengan R kecil, R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Ini bentuk lain dari penjumlahan kuadrat X1 dan Y1. Sehingga ketika diganti ke dalam posisi sebelah kanan, maka menjadi Y dikali Y1 ditambah X dikali X1 sama dengan kita ganti dengan lambang R kuadrat sesuai dengan notasi pada sebelah kiri, atau dituliskan sebagai urutan X dan Y menjadi X1X ditambah Y1Y sama dengan R pangkat 2. Kita peroleh persamaan garis singgungnya, yaitu yang sudah didapat, maka dilambangkan dengan X1 kali X ditambah Y1 kali Y sama dengan R pangkat 2. Inilah persamaan garis singgung di pusat 0,0 dan berjari-jari R di titik X1 Y1 saat terletak pada lingkaran. Bagian kedua, yaitu B, persamaan garis singgung lingkaran di pusat PA, B dan berjari-jari R serta melalui titik X1, Y1 yang terletak pada lingkaran. Nah, dalam hal ini tinggal diganti pusatnya menjadi PA, B ya. Jika terdapat sebuah lingkaran di pusat PA, B dan berjari-jari R, maka memiliki persamaan lingkaran. Kita flashback sedikit, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan garis singgung lingkaran di pusat PA, B saat berada di titik X1 Y1 pada sebuah lingkaran dapat digeneralisasi, artinya diperluas dari sebuah persamaan garis singgung lingkaran di pusat P0,0, yaitu kita buktikan dengan pernyataan statement sebagai berikut. Jika persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, artinya di pusat P0,0 dengan jari-jari R, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, dalam hal ini, selain dengan cara pembuktian, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita generalisasi, X kuadrat sendiri adalah X dikalikan dengan X ditambah Y kuadrat adalah Y dikalikan dengan Y sama dengan R kuadrat. Ketika melalui titik X1 Y1 yang terletak pada lingkaran, maka salah satu X dan Y kita ganti dengan X1 dan Y1, sehingga diperoleh X1X ditambah Y1Y sama dengan R pangkat 2. Ini generalisasi dari pembuktian pada persamaan garis singgung lingkaran di pusat P0,0 dan berjari-jari R saat melalui titik X1 Y1 terletak pada lingkaran. Kemudian kita masuk saat di pusat PA, B, maka persamaannya menjadi sebagai berikut. Kita tahu bahwa persamaan lingkarannya adalah X min A pangkat 2 ditambah oleh Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Pangkat 2-nya kita urai menjadi X min A dikalikan oleh X min A ditambah Y min B kuadrat diurai menjadi Y min B dikalikan oleh Y min B sama dengan R pangkat 2. Nah, salah satu nilai X pada ruas kiri dan kanan tambah diberikan titik X1 dan Y1, sehingga menjadi X1 min A dikali oleh X min A ditambah Y1 min B dikali oleh Y min B sama dengan R pangkat 2. Inilah rumus persamaan garis singgung lingkaran
di pusat PA, B dengan jari-jari R saat melalui titik X1 Y1 yang terletak pada sebuah lingkaran. Bagian ketiga C. Persamaan garis singgung lingkaran di titik X1, Y1 yang terletak pada lingkaran dengan menggunakan persamaan umum lingkaran. Pada video persamaan lingkaran, terdapat persamaan umum lingkaran yang dinotasikan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita generalisasi seperti persamaan garis singgung lingkaran di pusat P0,0 maupun di pusat PA, B dengan jari-jari R. Nah, sekarang setelah digeneralisasi, X kuadrat sendiri merupakan perkalian X dikalikan dengan X ditambah oleh Y kuadrat, Y dikalikan dengan Y ditambah A. X sendiri adalah setengah dari 2X karena setengah kali 2 adalah 1, X-nya tetap, ditambah B dikali dengan Y sendiri adalah setengah dikalikan 2Y ditambah C sama dengan 0. Nah, jika sudah X kali X ditambah Y kali Y ditambah A kali setengah menjadi setengah A, di mana nilai 2X di sini merupakan penjumlahan X tambah X, setengah kali B adalah setengah B, 2Y sendiri Y ditambah oleh Y ditambah C sama dengan 0. Saat melalui titik X1 dan Y1 pada lingkaran, maka setiap nilai X dan Y pada salah satu ruas tambah kita ganti dengan X1 serta Y1. X kali X salah satunya kita beri nilai X1 menjadi X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah setengah dikalikan dengan A. Salah satu dari X tambah X kita beri nilai X1 menjadi X1 tambah X ditambah setengah dari B, lalu Y1 tambah Y ditambah C sama dengan 0. Inilah sifat atau rumus dari persamaan garis singgung lingkaran menggunakan persamaan umum lingkaran yang melalui titik X1, Y1 dan terletak pada lingkaran. Latihan soal contoh 1. Persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki titik pusat P0,0 dan berjari-jari 2 akar 5 satuan serta melalui titik min 4,2 adalah berapa? Langkah menjawabnya dapat diberikan 3 langkah sebagai berikut, yaitu dari poin A, B, dan C. Di mana poin A pertama kali adalah buatlah persamaan lingkaran dari soal yang diberikan, baik di pusat P0,0 ataupun di pusat PA, B, atau dengan cara ketiga mencari persamaan umum lingkaran. Kemudian setelah mendapatkan langkah pada poin A, untuk berikutnya poin B, uji titik yang diberikan ke persamaan lingkaran pada poin A. Jadi titik yang diberikan pada contoh soal nomor 1, yaitu min 4,2 harus diuji ke dalam persamaan lingkaran pada poin A. Kemudian langkah ketiga atau bagian C, gunakan persamaan garis singgung sesuai titik pusat lingkaran yang bersifat generalisasi. Nah, sekarang untuk nomor 1 diketahuinya adalah titik pusatnya P0,0 dengan jari-jari R 2 akar 5 satuan. Kita ketahui bahwa persamaan lingkaran di pusat P0,0 yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Maka menjadi X kuadrat ditambah Y pangkat 2 sama dengan R-nya sendiri adalah 2 akar 5 dipangkatkan 2. 2 kuadrat 4, akar 5 dikuadratkan adalah 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Dapat persamaan langkah pertama pada poin A, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Kemudian langkah kedua, uji titiknya, yaitu titik min 4,2 diuji ke dalam persamaan pada poin A, di mana persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. X-nya diganti min 4 kuadrat, lalu Y-nya diganti 2 kuadrat sama dengan 20. Min 4 kuadrat adalah 16 ditambah 4 sama dengan 20, maka menghasilkan ruas kiri 20 bernilai sama dengan ruas kanan juga 20.
Setelah langkah kedua atau B telah terbukti bernilai sama, maka titik min 4,2 terletak pada lingkaran. Kemudian langkah ketiga, gunakan persamaan garis singgung, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jika digeneralisasi, x kuadrat adalah x kali x, ditambah y kali y sama dengan r kuadratnya adalah 20, di mana masing-masing salah satunya diberi 1 menjadi x1 dan y1. x1, y1 merupakan titik yang diberikan pada soal, yaitu min 4,2. X-nya adalah min 4 dikali X ditambah Y1-nya adalah 2 dikalikan Y sama dengan 20. Inilah persamaan garis singgung lingkaran di pusat P0,0 dengan jari-jari 2 akar 5 dan melalui titik min 4,2. Jika tidak ada, tinggal disederhanakan sama-sama dibagi min 2. Min 4 dibagi min 2 adalah 2X, 2 dibagi min 2 adalah min 1Y, 20 dibagi 2 adalah min 10. Tergantung dari jawaban pada soal yang diberikan. Contoh soal 2. Persamaan garis singgung lingkaran di titik pusat P-2,3 berjari-jari 5 dan melalui titik M 1,-1 adalah berapa? Nah, jawabnya gampang, diketahui dulu ya. Titik pusatnya P-2,3 sehingga bukan di titik P0,0, maka persamaan lingkarannya adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana titik A dan B dianggap sebagai titik pusat min 2,3 dan r-nya 5. Kita masukkan masing-masing nilai A, B, dan r, maka menjadi x dikurang min 2 lalu dikuadratkan. Hati-hati ya, untuk minus harus dikurung, kemudian ditambah oleh y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Min kali min jadi plus, sehingga x plus 2 pangkat 2 ditambah y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Ketika mendapatkan persamaan lingkarannya, sekarang uji coba titik M 1,-1 ke dalam persamaan lingkaran agar bernilai sama. Sehingga titik M 1,-1 substitusikan X-nya 1 dan Y-nya min 1 ke dalam persamaan menjadi 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah nilai Y-nya diganti min 1 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 25. 1 tambah 2 3 pangkat 2 ditambah min 1 min 3 menjadi min 4 pangkat 2 sama dengan 25, di mana 3 kuadrat adalah 9 ditambah 16 sama dengan 25. Pada ruas kiri ketika dijumlahkan mendapatkan 25 dan bernilai sama dengan ruas kanan sebesar 25. Ketika nilai sama, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Sehingga rumusnya pun bisa digeneralisasi, yang mula-mula adalah X ditambah 2 pangkat 2 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 25. Kita tidak lagi dari rumus yang awal, tetapi masukkan titik yang sudah dimasuki oleh titik pusat min 2,3 dan jari-jari 5. Sehingga ketika diurai X tambah 2 kuadrat adalah X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 2 serta ditambah Y dikurang 3 dikali Y kurang 3 sama dengan 25. Nah, beri titik X1 dan Y1 pada salah satu X dan Y. Titik X1 Y1 diganti titik M 1 dan min 1. Sehingga titik X1 nya adalah 1 ditambah 2 dikali dengan X tambah 2 ditambah min 1 min 3 dikali Y dikurang 3 sama dengan 25. 1 tambah 2 adalah 3 dikalikan X menjadi 3X ditambah 6 karena 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian min 1 min 3 adalah min 4. Min 4 kali Y min 4Y. Kemudian min 4 dikali min 3 menjadi plus 12 sama dengan 25. Sehingga 3X dikurang 4Y, 6 tambah 12 adalah 18 sama dengan 25.
maka 3X min 4Y sama dengan 25 plus 18 pindah ruas menjadi min 18. Hasil akhirnya 3X min 4Y sama dengan 25 dikurang 18 adalah 7. Ketika PG-nya tidak ada, dalam bentuk seperti ini boleh dipindah ruas menjadi 3X min 4Y min 7 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung lingkaran untuk contoh soal nomor 2. Contoh soal 3. Persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0 di titik B 5, min 1 adalah seperti apa? Nah, dalam menjawabnya sudah diberikan titik B 5, min 1 dan persamaan lingkaran. Ketika sudah ada persamaan lingkaran, tidak perlu dicari yang lain, karena kunci dari persamaan garis singgung lingkaran di sebuah titik pada lingkaran adalah persamaan lingkaran dulu. Nah, walaupun bentuk yang ketiga ini adalah persamaan umum lingkaran. Sekarang kita uji masuk langkah 2. Titik B 5, min 1 ke dalam persamaan lingkaran tersebut dengan memasukkan nilai X-nya 5, Y-nya min 1 ke dalam persamaan. 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 5 dikurang 6 dikali min 1 min 12 sama dengan 0. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 1 dikurang 20. Min 6 kali min 1 adalah plus 6. Min 12 sama dengan 0. 25 tambah 1 adalah 26. 26 dikurang 20 adalah 6. 6 tambah 6, 12. 12 kurang 12 adalah 0. Ketika ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama, yaitu 0, maka titik B 5, min 1 terletak pada lingkaran. Sehingga menggunakan sifat pada materi dengan generalisasi persamaan lingkaran. Nah, untuk generalisasinya sendiri, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X lalu minus 6Y minus 12 sama dengan 0. X kuadrat sendiri adalah X kali X, Y kuadrat adalah Y kali Y, min 4. X sendiri adalah setengah dikali 2X, selalu ya, dibuat setengah kali 2X, kemudian minus 6, Y-nya sendiri adalah setengah dikali 2Y, karena setengah kali 2 habis tinggal Y saja, min 12 sama dengan 0. Sehingga X kali X tetap, ditambah Y kali Y tetap, min 4 kali setengah adalah min 2, dimana 2X di sini bisa diurai menjadi X tambah X, lalu min 6 kali setengah adalah min 3, kemudian 2Y adalah Y tambah Y, dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ketika mendapatkan dua nilai X dan dua nilai Y, maka beri X1, Y1 pada salah satu nilai X dan Y, di mana X1, Y1 dimasuki oleh titik B 5, min 1, yaitu X1-nya dianggap 5 kali X, min 1-nya adalah Y1. Kita ganti ke dalam persamaan yang diberikan. Min 2 dikali 5 tambah X, lalu min 3 dikali min 1 tambah Y dikurang 12 sama dengan 0. 5 kali X adalah 5X, min 1 kali Y adalah min Y, min 2 kali 5 adalah min 10, min 2X, kemudian min 3 kali min 1 adalah plus 3, min 3Y min 12 sama dengan 0. Nah, ketika sudah mendapatkan bentuk ini, tinggal disederhanakan. 5X dikurang 2X adalah 3X, min Y min 3Y adalah min 4Y, min 10 tambah 3 adalah min 7, sisanya min 12 sama dengan 0. Maka diperoleh 3X min 4Y min 7 min 12 menjadi min 19 sama dengan 0. Kalau di PG tidak memiliki bentuk seperti ini, maka tinggal pindah ruas bentuk yang keduanya, yaitu 3X min 4Y sama dengan 19. Karena min 19 pindah ruas menjadi plus. Contoh soal 4. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat P 3,5 menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 4.
maka persamaan garis singgung lingkaran di pusat P 3,5 dan melalui titik L 6,1 adalah seperti apa? Diketahuinya adalah lingkaran di pusat P 3,5, sehingga titik pusatnya sudah tahu ya. Di titik P 3,5 dianggap A-nya adalah 3, B-nya adalah 5 dari soal tersebut. Menyinggung sebuah garis 3X tambah 4Y sama dengan 4. Nah, dalam hal ini jari-jarinya belum ada. Kita tentukan jari-jari R melalui kata menyinggung 3X tambah 4Y sama dengan 4. Nah, kalau sudah, maka untuk mencari jari-jarinya ketika terdapat menyinggung garis, yaitu harga mutlak dari AX tambah BY ditambah C dibagi oleh akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari jari-jari ketika terdapat menyinggung sebuah garis dan garisnya sendiri tidak ada nilainya, hanya berbentuk variabel 3X plus 4Y sama dengan 4. Nah, ketika sudah, tapi dengan syarat C-nya sendiri harus dalam satu ruas si AX dan si BY, maka nilai 4 pada ruas kanan harus pindah ruas. Boleh ke arah kiri atau semua yang kiri pindah ke ruas kanan. Tapi lebih enak kita pindah ruaskan ke kiri ya. Maka nilai R-nya sendiri sama dengan harga mutlak 3X ditambah 4Y min 4 dibagi oleh A-nya sendiri yang di depan X, yaitu akar dari 3 pangkat 2 ditambah B-nya sendiri adalah koefisien yang di depan Y, yaitu 4 pangkat 2. Nah, 3X tambah 4Y min 4 merupakan bentuk dari garis yang 4 dipindah ruaskan ke arah kiri. Karena 3X tambah 4Y, 4 pindah ruas menjadi min 4. Memiliki bentuk seperti tersebut. Nah, sekarang kalau sudah, titik nilai X dan Y-nya dimasukkan titik pusat sebesar 3,5. Maka nilai R diperoleh harga mutlak dari 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 5 dikurang 4 dibagi oleh 3 kuadrat 9 ditambah dengan 4 kuadrat 16 tutup kurung. Maka diperoleh nilai R-nya akar 9 ditambah 16 adalah 25, akar 25 adalah 5. Nah, 3 kali 3 9, 4 kali 5 20 dikurangi oleh 4. Hasil yang atas 9 tambah 20 29 dikurang 4 25 dibagi 5 adalah 5. Maka nilai R kuadratnya adalah 25. Nah, lalu gunakan nilai R ke dalam persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya adalah X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ketika dimasukkan A sebagai titik pusat di 3, maka X min 3 ditambah Y min 5 pangkat 2 sama dengan R kuadratnya adalah 25. Kita urai, X min 3 dikali X min 3 kemudian ditambah Y min 5 dikali Y min 5 sama dengan 25 untuk mencari persamaan garis singgungnya, di mana salah satu nilai X dan salah satu nilai Y berikan tanda 1 X1 Y1, yaitu titik yang dilalui L. Nah, sebelumnya kita uji dulu titik L-nya 6,1 ke dalam persamaan lingkaran. 6 kurang 3 3 dikuadratkan 9, kemudian 1 dikurang 5 min 4 dikuadratkan adalah 16. 9 tambah 16 25 sama dengan 25 ya. Maka rumus ini pun berlaku. Kuncinya adalah diuji. Nah, dalam hal ini pengujian titiknya sengaja tidak saya tuliskan agar diingat atau dihitung di dalam pikiran masing-masing. Titik X1 dan Y1 kita masukkan titik L. Titik L-nya sudah ada, yaitu 6,1. X-nya 6, kemudian dikurangi 3 dikali X dikurang 3, kemudian ditambah 1 dikurang 5 dikali dengan Y min 5 sama dengan 25. 6 kurang 3 adalah 3. 3 kali X adalah 3X. 3 kali min 3 adalah min 9. Ditambah 1 dikurang 5 adalah min 4.
Min 4 dikali Y adalah min 4Y. Kemudian min 4 kali min 5 adalah plus 20 sama dengan 25. Maka diperoleh 3X dikurang 4Y. Min 9 tambah 20 adalah 11 sama dengan 25. Maka 3X min 4Y 25 dikurang 11 karena pindah ruas 11 menjadi negatif. Hasilnya adalah 14. Inilah persamaan garis singgung sebuah lingkaran ketika titik pusatnya 3,5 dan belum memiliki jari-jari tetapi menyinggung garis lain sebesar 3X plus 4Y sama dengan 4. Contoh soal nomor 5. Diketahui persamaan lingkaran C1 dan C2 masing-masing X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dan X min A kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pada kalimat pertama ini untuk nomor 5 jangan terkecoh C1 dan C2 itu menunjukkan lambang lingkaran, yaitu lingkaran C1 dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian yang kedua, X min A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Di mana C1-nya sendiri memiliki titik pusat 0,0. Alasannya, dia memiliki bentuk sederhana, yaitu cukup X kuadrat tambah Y kuadrat saja, sehingga pusatnya 0,0. Dan nilai jari-jarinya akar dari 25 sama dengan 5. Nah, dalam hal ini, untuk pusat yang kedua, X min A sama dengan 0 kalau dibuat seperti ini. Maka nilai pusat X-nya adalah A. Kita letakkan A di sini. Dan Y tidak memiliki variabel lain, hanya Y saja. Maka nilai titik pusat di Y adalah 0. Ini kita hapus dulu. Nah, ketika sudah mendapatkan lingkaran C1 dan lingkaran C2, kita gambar kalau susah. Yang pertama lingkaran C1 pusatnya adalah 0,0 dan R-nya sebesar 5. Kita buat lingkaran tersebut. Oke, pusatnya 0,0 kurang lebih di sini. Ini adalah lingkaran C1. Nah, kemudian yang kedua, ketika mendapatkan lingkaran C1 dengan jari-jari 5, maka jarak titik pusat ke titik di sini 5 satuan, titik di sini 5 satuan, ke arah kiri 5 satuan, tetapi kita beri tanda minus 5 karena sumbu Y sama sumbu X, di mana sumbu X di sebelah kiri adalah minus dan paling bawah di sini adalah minus 5 juga minus karena sumbu Y di bawah semua bernilai minus. Nah, ketika sudah, maka kita gambarkan lingkaran untuk C2. Lingkaran C2 pusatnya A,0. Nah, dalam hal ini A,0 kita belum tahu titik pusatnya berapa, tapi ada kunci di mana kalimat kedua, lingkaran C1 dan lingkaran C2 saling bersinggungan di titik 5,0. 5,0 ada di sini. Nah, kita buat sebuah lingkaran yang bersinggungan dengan lingkaran lain, sehingga berada di titik 5,0 pada titik singgungnya. Saya perbaiki dulu lingkarannya untuk yang besar, sehingga kita buat lingkaran yang berikutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah kalau sudah, titik pusatnya kita beri A,0. Titik pusat tepat di tengah-tengah lingkaran C2. A,0 artinya dari titik 5 ke titik pusat di sini berjarak A satuan. Ini titiknya adalah A,0. Jika sudah, sekarang kalimat ketiga. Kalimat ketiga terdapat garis L menyinggung lingkaran C1 di titik 3,4. Nah, serta menyinggung titik lingkaran lain yaitu C2 di titik M,N. Sehingga titik pada lingkaran M,N dan 3,4 dilalui oleh garis singgung L. Ketika dibuat garis singgung L, maka ada persamaan sebuah garis. Ini kita hapus dulu. Dan persamaan garis tersebut kurang lebih menyinggung kedua lingkaran di dua titik. Masing-masing satu titik ya.
Nah, di mana titiknya sendiri adalah min 3, 3,4, X-nya 3, Y-nya min 4. Kemudian yang kedua, titik pada lingkaran C2 yaitu M, N, sesuai dengan kalimat pada soal contoh nomor 5. Nah, karena di sini 3,4 titik yang dilalui pada garis singgung lingkaran untuk lingkaran C1, maka persamaan garis singgungnya bisa kita cari dengan cara generalisasi. Karena tidak usah diuji, titik 3,4 sesuai dengan gambarnya berada pas tepat pada lingkaran. Kita urai, X kuadrat adalah X kali X, Y kuadrat Y kali Y sama dengan 25. Kita beri X1 dan Y1. Titik X1 Y1-nya merupakan titik 3,4, X1-nya 3, ditambah Y1-nya adalah min 4, sama dengan 25. Maka persamaannya menjadi 3X min 4Y sama dengan 25. Nah, tapi ingat ya, garis singgung L di sini juga melalui titik M, N yang terletak pada lingkaran C2. Sehingga titik M, N di sini sebagai X dan Y berikutnya, yaitu 3M dikurang 4 kali N sama dengan 25. Sebagai pengganti X adalah M, sebagai pengganti Y adalah N. Nah, jika sudah, maka cari nilai M dan N sesuai dengan ketentuan. Ada dua variabel yang kita tentukan hanya melalui satu persamaan saja. Kalau hanya ada satu persamaan, maka gunakan logika berpikir agar menghasilkan nilai M dan N bilangan bulat. Nah, logikanya dari mana? Karena M adalah terletak di sumbu X dan dia melebihi angka 5, kita uji M-nya sebesar 6 dulu. 3 kali 6, 18, dikurang 4 kali N, sama dengan 25. 3 kali 6, 18, ketika pindah ruas jadi min 18, 25 dikurang 18 adalah 7, maka nanti nilai N-nya adalah 7 per min 4. Nah, dalam hal ini N-nya tidak bulat. Kalau tidak bulat, maka nilai M sebesar 6 jangan dipilih. Kemudian yang kedua, sekarang nilai M-nya kita ganti 7. Ketika M sama dengan 7, maka 3 kali 7 dikurang 4 kali N sama dengan 25. Maka min 4N sama dengan 25. 3 kali 7, 21, pindah ruas menjadi min 21. 25 dikurang 21 adalah 4. 4 dibagi min 4, maka mendapatkan nilai min 1 untuk N. Sudah bulat ya, maka M-nya 7, N-nya min 1. Ketika mendapatkan M dan N bilangan bulat, maka tinggal ganti nilai M tambah 2N-nya, yaitu 7, ditambah 2 dikali min 1. 2 kali min 1 adalah min 2, jadi 7 kurang 2 adalah 5. Inilah nilai dari M tambah 2N sebesar 5 dari contoh soal nomor 5.